terhormat Bapak Pembina Yayasan, yaitu Bapak Suparto MPH, yang saya hormati para ustazah, ibu-ibu pengajar di madrasah kita ini, yang saya hormati para ibu-ibu wali santri, dan begitu juga adik-adikku pelajar, santriawan, santriwati yang sangat saya banggakan. Masih semangat Ibu? Alhamdulillah. Setiap kita berbicara tentang peringatan atau mengenang peristiwa Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu banyak ilmu yang kita dapatkan. Mungkin salah satunya yang belum pernah Ibu dengar, nanti insya Allah saya akan sampaikan di tempat ini, atau yang belum jelas insya Allah saya akan jelaskan pada tempat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi menambah semangat kita kembali mengenang Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selawat. Selawat ini sudah terkenal zaman dulu. Kalau kita dengar selawat ini, hati kita akan merinding. Oke, saya mulai. Saya tidak bisa menyanyi, saya cuma pancing Ibu aja, nanti Ibu yang lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yang semangat. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Terima kasih. Suatu selawat. Kata Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas 10 kali selawat kepada orang yang berselawat. Luar biasa. Kemudian mengangkat 10 derajat dan menghapus keburukannya 10 derajat. Itu luar biasa selawat, nggak bisa dipandang enteng. Orang berselawat saja. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenang Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau disebut tahun gajah. Ada yang tahu kalau di Masehi kan tanggal berapa? Tanggal berapa Masehi? Masehi? Enggak. Tanggal kelahirannya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 570 Masehi. Kita catat. Kalau agama lain, nabinya tidak hafal, tanggal kelahirannya nggak jelas. Kita ada jelas, Hijriah Masehi ada. Ya, pelajaran 570 Masehi, tanggal 20 Agustus. Siapa yang lahir tanggal 20 Agustus itu sama dengan hari kelahirannya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan 3 gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3 gelar. Kalau kita sarjana S1, sekolah berapa Bu? 4 tahun dapat S1. Kemudian S2 itu 4 tahun lagi apa ya? Ya hebat. Kalau kita mendapat S2 2 tahun. Itu 4 tahun dan 3 gelar. Pertama, gelar Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada tanda, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imamil Muttaqin,
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia lahir, itu alam akan nunduk sama dia. Tumbuh-tumbuhan, binatang, pepohonan itu akan tunduk pada waktu kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking hebatnya Nabi kita ini, saking dimuliakannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian gelar yang ketiga yang tidak ada tara, Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling mulia di antara seluruh Nabi. Luar biasa. Jadi siapa umat Islam harus bangga, nabinya punya gelar langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada tara. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus banyak-banyak menimba ilmu dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama takwa dan akhlak. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa kecil memiliki suatu keistimewaan, yaitu al-amin, orang yang sangat terpercaya. Imamil muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa bil yaumil akhir. Di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri teladan yang kita harus contoh bagi orang yang mengharapkan akhirat. Ya, akhirat yang banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutusnya untuk rahmat seluruh alam. Tidak pandang agamanya siapa, seluruh alam. Saking hebatnya akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalangan manusia banyak yang menentangnya. Seperti guru kita tadi sudah memaparkan bahwa betapa pun kita berniat baik, tapi masih banyak juga orang yang tidak sepaham dengan kita atau yang tidak mau ikut kita. Itu lazim. Ya. Kalau kita berbuat baik, tujuan kita baik, masih ada yang tidak senang. Padahal tujuan kita berbuat baik. Itu memang sudah kulturnya seperti itu. Kemudian ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah yang terakhir, menyeluruh kepada seluruh penjuru dunia. Di mana-mana pahamnya dikenal orang. Yang kita kenal ada 4 mazhab pemahaman Islam. Kalau kita berbicara mazhab, itu semuanya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ada yang kita dengar Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ambali, Imam Malik. Empat imam ini adalah orang-orang hebat. Tapi keempat imam besar ini ada yang tidak sependapat atau berbeda. Tapi semuanya itu datang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja yang paling kita lihat, mungkin kita bingung. Ada kalau sholat subuh orang mengumandangkan azan, tidak mendengar, kita tidak mendengar, mereka mengatakan dalam penyampaiannya suara azannya as-salatu khairun minan naum. Ada. Itu berarti dia mengikuti Imam Malik. Imam Malik tidak mengikuti seperti itu. Kenapa? Ada yang bertanya, adakah hadisnya as-salatu khairun minan naum? Ada. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di suatu tempat, maka seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah,
ajarkan aku sunnahnya asar. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Maka itu sunnahnya. Tidak mengucapkan as-salatu khairum minan naum, jangan bilang itu Islamnya lain, tidak. Tidak apa-apa karena itu sunnah. Mau mengatakan as-salatu khairum minan naum, silakan. Tidak mengatakan as-salatu khairum minan naum, silakan. Semuanya itu benar. Kemudian Ustaz, kok di tanah suci Mekah itu orang kalau salat enggak dengar bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tanah Mekah pernah ikut Imam Syafi'i, pernah suatu zaman. Karena di tanah Mekah itu Pak, Bu, segala kegiatan imam-imam besar di tanah Mekah itu tergantung dari petunjuk rajanya. Raja sekarang mengikuti Imam Malik. Jadi imam-imam yang ada di tanah Mekah itu dia tidak melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak. Kalau kita di Indonesia mayoritas pakai itu. Sana tidak, karena ikut Imam Malik. Ada lagi yang sir, yang kedengarannya tidak terlalu kedengar. Bismillahirrahmanirrahim, tidak terlalu keras. Ya. Terus yang kita akui ulama kita di Indonesia ini, ada ulama kita yang pernah menjadi imam tetap di Masjidil Haram. Ibu kenal? Ini adalah maha guru di Indonesia. Imam kita pernah, tidak ada orang lain menjadi orang imam besar di tanah Mekah itu kecuali dia. Siapa beliau? Itulah gurunya, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dan imam, dan Kiai Atsari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Gurunya itu siapa beliau? Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabari, orang Minangkabari. Itu pernah jadi imam besar di tanah suci Mekah. Itu maha guru kita. Gurunya, satu guru saya bilang, imam besar, siapa? Kayak Ahmad Dahlan dengan Asari, itu satu guru dari tanah Arab sana. Orang Minang juga, orang Minangkabari. Tapi kurang diekspor. Itu maha guru kita. Maha guru yang ada di Indonesia itulah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabari, imam besar tanah suci Mekah. Waktu itu masih memakai mazhab Syafi'i. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyempurnakan akhlak sebagaimana ibu guru kita tadi menjelaskan bahwa anak-anak didik kita diajari akhlak. Akhlak ini ada zamannya nenek moyang kita bawa kesopan santunan. Kalau menurut kata beliau, sopan santun sudah diajari anak didik kita. Kalau kurang akhlak, maka anak-anak kita ke depan kita tidak tahu pulangnya seperti mereka, bergaya baraka. Di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipaparkan semua. Tidak ada lagi, semua aturan sudah ada. Jangankan aturan yang lain, aturan berhubungan badan dengan suami istri aja ada aturannya. Ada. Kemudian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri contoh teladan. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 11 nabinya, Bu. Ada 11 istrinya, Bu. 11 istri. Jangan kita bilang nabi kita itu doyan kawin, tidak. Yang muda istrinya Nabi itu Aisyah. Yang lainnya itu pada tua semua. Ya. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah begitu banyak? Karena pada zaman itu, Bu, zaman berperang, banyak sahabat yang gugur meninggalkan istrinya. Jadi pada diperbudak oleh kaum kafir, maka
baginda Rasulullah nikahi supaya tidak diganggu. Jadi jangan kita berpendapat orang lain luar kan bilang ini nabinya mereka ini kepala dua yang kawin. Sebenarnya bukan tujuan nafsu seperti itu, untuk melindungi mereka. Istrinya Nabi kan ada 65 tahun, ada 40 tahun, itu semua janda-janda bu, yang ditinggal suaminya. Ketika dia gugur dalam berperang menegakkan agama Allah, ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri teladan kita. Apa yang dicontohkan, apa perilakunya mereka, itu yang kita kenal dengan sabda atau hadis. Jadi perilaku mereka, ajaran mereka, itulah. Pernah suatu sahabat datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana itu akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Aisyah menjawab, kalau mau lihat akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lihat itu Al-Quran. Jadi istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Aisyah itu banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis perempuan. Kita dapatkan dari Aisyah karena dia sudah membeberkan semua apa pengetahuan dan penjelasan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui beliau. Aisyah, makanya hadis yang paling banyak dihafal oleh Aisyah itu yaitu istrinya Aisyah, yang paling banyak dia wafatkan hadis-hadis tentang masalah kewanita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah sangat lengkap dalam tatanan kehidupan kita. Tatanan kehidupan kita dalam menjalani agama kita ini tidak ada keraguan. Muslim mengajarkan kepada kita bahwa kita agama Islam ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi harapan kita semua adalah minta bagaimana kita supaya tekun menjalani atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui imamnya tadi pertama Imam Malik Hanafi, Ahmad bin Hambal, siapa lagi satu? Syafi'i. Imam Hanafi ini adalah tokoh-tokoh besar. Kemudian Imam Malik ini punya murid yang namanya Syafi'i. Jadi dia berguru juga kepada Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Ini hebat juga ini. Ini ribuan hadis yang dihafal. Imam Hambal ini berbeda, gurunya dengan muridnya beda. Ini pun juga berbeda. Ini satu guru dari turun temurun, tapi beda pendapat. Masing-masing ada satu perguruan dia. Itu menandakan bahwa begitu keragaman Islam ini yang kita pahami jangan diperdebatkan. Saya agak risih melihat orang-orang di YouTube itu berdebat tentang agama Islam. Tingkat ulama kok bisa berdebat? Ini sudah lengkap, tidak bisa diperdebatkan lagi. Kalau mana ada hadis yang bertentangan, tidak ada bertentangan. Kalau orang sholat ada yang mengatakan Bismillahnya jahar, boleh, karena Rasul juga pernah melakukan seperti itu. Ada mengatakan Bismillahnya harus sir, boleh, karena harus juga pernah mengatakan. Entah yang duluan yang mana, tidak ada ulama yang bisa memastikan bahwa yang jahar duluan, yang sir belakangan, tidak ada. Sampai sekarang kita cari, tidak ada yang paham itu. Tapi mau jahar atau sir, silakan. Gak usah menghina yang jahat, gak usah juga menghina yang sir. Silakan menurut selera Anda.
Ibarat menu makanan, silakan. Mau pilih yang sih, mau pilih yang jahat, monggo. Cuma saya kan sering disuruh mengimami suatu masjid. Saya ini tanya dulu sama jamaah, di sini ikut Syafi'i atau ikut Maliki? Oh Syafi'i Pak, baik oke. Kalau Syafi'i berarti Bismillah saya harus jahat. Kenapa? Karena kita mau menyelesaikan keadaan. Ya, jangan sampai di masjid suatu tempat itu Bismillahnya sih kita pakai jahat, nanti dia bertanya-tanya, itu orang dari mana lagi? Jadi kita menyelesaikan. Kalau sih, silakan sih. Begitu saya. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Islam ini ada luas. Tinggal kita saja yang mengembangkannya. Saudara-saudara kita Muslim, yang penting tidak bertentangan dengan Muslim, silahkan kita ikuti. Tapi ada juga yang mengatakan dirinya Muslim, padahal bukan aturan Muslim yang sesungguhnya. Ya, ada aturan ajaran Syiah, itu nggak usah diikuti. Itu melenceng dari beberapa imam besar, bertentangan jauh. Jadi itu kita tidak bisa bertanggungjawabkan pemahaman Syiah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang sudah jam berapa? Sedikit lagi. Jadi itulah, ibu tadi sudah menjelaskan tentang anak-anak didik kita, baik yang di rumah maupun di tempat ini, sama-samalah kita membina anak-anak kita. Begitupun adik-adik kita yang sudah mulai menanjak remaja, kita dibina bersama. Mudah-mudahan dengan hasil binaan kita, maka tumbuh menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kalau masalah pekerjaan, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi guru, intinya adalah agama. Kalau dia sudah belajar agama dari dini, insya Allah tidak akan lari kemana-mana. Kalau dia jadi dokter, maka dia adalah dokter yang beriman. Tidak mungkin mau disogok, tidak mungkin mau menyalurkan salah satu kesalahan. Kalau mau jadi guru yang benar, guru yang berakhlak, guru yang beriman. Kalau mau jadi polisi, tentu menjadi polisi yang beriman. Tidak usah kita kecewa, tidak usah kita pilih-pilih. Kerja dasarnya harus iman dulu. Maka tempat kita belajar ilmu, yayasan kita sudah membuka peluang kepada mendaftarkan anak-anak kita yang punya anak. Kita tidak terlalu konsentrasi dari pelajaran nasional, tapi yang terlebih utama yang kita tanamkan dalam diri kita ada pelajaran akhlak, menjadi pelajaran anak-anak kita diajari dengan iman, pelajaran berakhlak di sekolah kita seperti madrasah kita. Jadi kalau ibu masuk anaknya di sini, alhamdulillah Bu, saya yakin dengan dasar iman, dasar pengetahuan Islam sudah tumbuh di situ. Tinggal kita kembangkan ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.